Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Berta Dewi, mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi dan bahan ajar. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama buah dalam bahasa Inggris. Ada yang tahu tidak manfaat buah-buahan dalam tubuh kita? Manfaat buah bagi tubuh kita itu sebagai vitamin. Nah, jadi kalau misalnya kita makan buah-buahan itu tubuh kita sehat, tidak gampang sakit. Nah, langsung aja ya kita belajar nama-nama buahan dalam bahasa Inggris. Pisang is banana. Apple is apple. Strawberry is strawberry. Anggur is grape. Semangka is watermelon. Sekali lagi ya. Pisang is banana. Apple is apple. Strawberry is strawberry. Anggur is grape. Semangka is watermelon. Sini yang kedua, ibu akan mengajarkan tentang hewan mamalia. Nah, hewan mamalia itu adalah hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu sebagai sumber makan anaknya dan adanya rambut. Nah, jadi hewan mamalia ini dia menyusui dan melahirkan, tidak seperti hewan ayam. Ayam itu kan bertelur. Nah, di sini ada beruang. Beruang itu kan menyusui juga. Ada orangutan, ada kuda, ada sapi, dan ada juga kucing. Selanjutnya di sini ibu mau mengajarkan kalian nama-nama malaikat beserta tugasnya. Di sini itu ada 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya yang telah diutuskan oleh Allah. Yang pertama itu Jibril menyampaikan wahyu, yang kedua Mikail memberikan rezeki, yang ketiga Israfil meniup sangkakala, yang keempat Israel mencabut nyawa, yang kelima Mungkar menanyai orang yang sudah dalam kubur, yang keenam Nangkir menanyai pelara manusia dalam kubur semasa hidupnya, yang ketujuh Rakib mencatat amal baik, yang kedelapan Atid mencatat amal buruk, yang kesembilan Malik menjaga pintu neraka, yang kesepuluh Ridwan menjaga pintu surga. Yuk sekarang kita ulangi sekali lagi ya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Mungkar menanyai orang yang sudah dalam kubur, Nangkir menanyai pelara manusia dalam kubur semasa hidupnya, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itu ibu ini mengajarkan kalian tentang matematika, yaitu pertambahan. Nah, di sini ada 2 ditambah 2. Misalkan ibu mempunyai 2 permen ditambah 2 permen. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ibu tuh mempunyai 4 permen. Nah, setelah itu ada 3 ditambah 4. Misalkan ibu tuh mempunyai 3 donat ditambah 4 donat. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ibu itu mempunyai 7 donat. Setelah itu ibu mempunyai 4 buku ditambah 2 buku. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ibu mempunyai 6 buku. Terus setelah itu ibu tuh di sini ada 5 ditambah 4. Nah, misalkan ibu tuh mempunyai 5 pensil, terus ibu diberi ibu Meta 4 pensil lagi. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ibu mempunyai 9 pensil. Setelah itu di sini tuh ada 10 ditambah 2. Misalkan ibu ini mempunyai 10 pena. Nah, setelah itu ibu Tami itu datang memberi 2 pena. Jadi pena ibu itu ada nih, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu kan pena ibu tadi. Terus ditambah 2 oleh ibu Tami. Habis 10, 11, 12. Nah, jadi pena ibu tuh sekarang ada 12. Setelah itu ada 7 ditambah 3. Nah, misalkan ibu tuh mempunyai 7 ini apa sih namanya? 7 penghapus. Nah, terus ditambah 3 penghapus. Jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ibu mempunyai 10 penghapus. Setelah itu 6 ditambah 5. Misalkan ibu mempunyai 6 spidol ditambah 5 spidol. Nih, pertama kan ibu mempunyai 6 spidol.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu ditambah lagi 5. Habis 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ibu mempunyai 11 spidol. Setelah ini ada 5 ditambah 3. Nah, misalkan ibu mempunyai 5 penggaris ditambah 3 penggaris. Nah, awalnya ibu kan mempunyai 5. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 3. Habis 5, 6, 7, 8. Jadi ibu sekarang mempunyai 8 penggaris. Nah, sekarang kita ulangin lagi ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 10 ditambah 2 sama dengan 12, 7 ditambah 3 sama dengan 10, 6 ditambah 5 sama dengan 11, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, yang terakhir ibu sini ingin mengajarkan kalian tentang IPS, yaitu tentang peran keluarga dan anggota keluarga. Yang pertama itu di dalam keluarga inti itu pastinya ada ayah, yang kedua itu ada ibu, yang ketiga ada kakak, yang keempat ada adik. Nah, peran pertama ayah itu sebagai kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga, mencari nafkah. Ayah juga ibaratnya sebagai penjaga kita loh. Ibaratnya kita itu kalau berada di dekat ayah itu merasa aman. Terus yang kedua itu ada ibu. Nah, peran ibu itu di dalam rumah tangga itu sebagai ibu rumah tangga. Nah, ibu itu bisa harus memasak, membereskan rumah, dan hal yang penting itu bagi seorang ibu itu harus menjadi ibu yang pintar. Mengapa harus menjadi ibu yang pintar? Nah, agar bisa mengajarkan anak-anaknya. Jadi setelah belajar di sekolah, bisa juga kita belajar di rumah dengan ibu. Nah, yang ketiga itu ada anak-anak. Nah, peran anak-anak itu yang pertama itu mematuhi orang tua, tidak melawan orang tua, membantu orang tua di rumah, selalu menurut dengan orang tua, tidak melakukan hal-hal yang tidak mengalukan hal-hal aneh gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.